Cari posisi yang tepat, lalu stimulasi area sensitifnya, dan jangan fokus di dalam, tapi stimulasi area luar. Terus biarkan istri Anda yang megang kendali gitu ya, di atas, jadi mengatur ritmenya, bisa mengatur kedalamannya gitu ya. Jadi biarkan istri Anda yang pegang kendali, Anda terima enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu bersemangat dan tentunya selalu harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, yang mau tanya boleh silahkan ya silahkan kirim pertanyaan Anda lewat kolom komentar. Kalau pengen yang lebih privacy, nggak kebaca sama orang lain, silahkan berkirim email. Sudah saya sertakan alamat email saya pada box deskripsi. Silahkan teman-teman lihat di situ ya. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini, Teh Fajar akan membahas tentang jima ya. Jadi ada yang tanya sama Teteh, Teh kalau kita keseringan main ya, keseringan jima, apa sih Teh dampaknya buat entah itu laki-laki, entah itu perempuannya. Oke ya, Teteh akan bahas ini supaya teman-teman juga tahu sebagai pengetahuan buat teman-teman semua. Ya, oke teman-teman. Jadi ada beberapa hal atau beberapa resiko ketika Anda over gitu ya, kebanyakan main gitu ya, sehari sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah kayak sholatnya 5 kali. Nah, idealnya itu berapa kali sih Teh? Oke, ini juga akan saya bahas nanti ya. Nah, dampak ketika Anda terlalu sering main nih, yang paling kelihatan adalah di laki-lakinya, oke? Jadi si cairannya punten menjadi lebih sedikit ataupun encer ya. Jadi untuk yang program hamil sangat tidak disarankan, oke? Lalu selanjutnya atau yang kedua, hati-hati nih si rudal ataupun farji ya bisa terluka ataupun luka ya, ataupun iritasi ataupun lecet, apalagi kalau perempuannya itu si cairannya sudah mulai berkurang. Terus aja dipaksa, akhirnya yang perempuan lecet, yang laki-laki juga lecet ya. Terus Teteh pakai air ludah. Aduh, gimana itu nanti ya, bau ya. Solusinya apa Teh? Bisa memakai pelumas buatan. Selanjutnya, dampak apa kalau Anda terlalu sering main? Pinggangnya sakit teman-teman ya. Untuk yang pengantin baru ya, sehari bisa 3 kali gitu ya, 4 kali, 5 kali. Karena masih muda, masih bisa mengurangi atau nggak terasa lah, karena badannya stamina masih oke, tulang-tulangnya masih muda gitu ya, pokoknya masih sehat, masih kuat. Nah untuk yang 40 ke atas sudah mulai menurun, saya kira kalau sehari 3, 4, 5 kali ya sakit pinggang Anda ya, entah itu laki-lakinya entah itu perempuannya, pasti sakit pinggang karena yang bergerakan dari pinggul ke bawah ya, itu yang paling banyak bergerak. Jadi hati-hati. Selanjutnya, kalau terlalu sering Anda bisa kelelahan. Kalau kelelahan jadi mengganggu aktivitas lain kayak bekerja, jadi terganggu pekerjaan rumah untuk para ibu-ibu, terganggu juga. Kalau udah lemes kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Main sekali aja kalau dua-duanya sudah merasa puas, sudah merasa oke, itu 1 kali saja itu sudah lelah. Selanjutnya, infeksi saluran kemih. Itu kalau terlalu sering gitu ya, cairannya kurang, terus kebersihannya kurang dijaga, itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau pas buang air kecil itu terasa sakit, perempuannya perih gitu ya. Itu banyak sekali dijumpai ya. Karena banyak sekali keluhan para wanita yang mengeluhkan ISK atau infeksi saluran kemih. Ya, ini hati-hati buat yang terlalu sering, yang over ya. Selanjutnya, kalau terlalu sering, gairah tentu akan menurun. Jadi kalau terlalu sering nih, misalkan hari Senin, wah banyak nih mainnya nih 5 kali.
nanti di hari Rabunya atau di hari apanya itu udah nggak ada gairahnya gitu ya, udah capek, terus gairahnya juga nggak ada, punten syahwatnya juga turun ya. Nah, Teteh idealnya dalam 1 minggu itu berapa kali sih Teh? Nah, untuk mendapatkan atau meningkatkan hormon dopamin, nah hormon dopamin ini biasa kita sebut sebagai hormon kebahagiaan ya. Jadi ini berperan penting dalam suasana hati kita. Oke? Untuk meningkatkan hormon tersebut, teman-teman bisa melakukan jima 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke? Selain dapat meningkatkan hormon tersebut ya, juga untuk yang program hamil ini sangat disarankan. Jadi terutama tubuh lelaki itu, si cairannya itu akan ada jeda gitu ya buat tubuh memproduksi kembali cairannya supaya lebih berkualitas ya. Jadi untuk yang promil, saya sarankan tidak setiap hari, tapi diatur jadwalnya ya. Anda bisa ketemu sama dokter spesialis untuk konsultasi gitu ya. Waktu yang terbaik untuk Anda melakukan jima supaya program hamilnya ini sukses. Nah teman-teman, tadi kan saya menyinggung soal hormon dopamin ya. Jadi hormon dopamin ini bisa teman-teman dapatkan, atau hormon kebahagiaan bisa teman-teman dapatkan dari tadi itu ya, melakukan jima. Tapi jimanya harus keduanya itu mendapatkan puncak, baik istri maupun suami. Nah, kebanyakan istrinya ini tidak mendapatkan. Jadi hormon kebahagiaan ini nggak muncul, nggak keluar gitu ya. Nah, untuk para suami ini PR untuk Anda. Gimana caranya supaya istri Anda bisa mendapatkan puncaknya? Cari posisi yang tepat, lalu stimulasi area sensitifnya, dan jangan fokus di dalam, tapi stimulasi area luar. Terus biarkan istri Anda yang megang kendali gitu ya, di atas, jadi mengatur ritmenya, bisa mengatur kedalamannya gitu ya. Jadi biarkan istri Anda yang pegang kendali, Anda terima enak aja. Nah, selain juga aktivitas ranjang ya, bisa juga Anda olah fisik ataupun olahraga supaya hormon kebahagiaannya ini muncul. Oke. Nah, Teteh, hormon dopamin ini bisa turun karena apa sih Teh? Satu, Anda pola makannya, pola hidupnya, gaya hidupnya ini nggak sehat. Makannya kebanyakan gula, terus banyak makanan yang lemak jenuh ya. Nah, itu bisa bikin terhambat ataupun menurun hormon dopamin Anda. Oh ya teman-teman, Teteh punya informasi menarik buat teman-teman semua. Ya, masih madu perkasa by Teh Fajar. Oke, ini sudah ready ya. Khasiatnya apa Teh? Khasiatnya untuk meningkatkan stamina Anda, dongkrak stamina Anda. Supaya apa? Supaya pada saat jima ini Anda ini lebih oke ya, tenaganya bagai kuda teman-teman. Terus lebih tahan lama dan tentunya tegaknya lebih sempurna. Ini tidak ada bahan kimia ya. Kandungannya madu dan beberapa rimpang pilihan. Oke, kayak kapur woceng, kayak tribulus ya. Kayak gitulah ya, pokoknya rimpang-rimpang tradisional. Oke. Gimana cara minumnya Teteh? Minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima bersama istri Anda ya. Nah Teteh, saya habis minum ini kok mual ya Teh. Usahakan perut Anda sudah terisi ya, atau tidak kosong. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini, teman-teman bisa lihat pada box deskripsi ya. Sudah saya sertakan informasi atau nomor yang bisa Anda hubungi untuk teman-teman cari tahu produk ini ya. Silahkan Madu Perkasa by Teh Fajar. Ini sudah banyak testimoni yang oke gitu, yang cocok dengan madu ini. Teteh, kalau kopi ready teman-teman. Kopi jahe, kopi rempah lelaki level 1 dan kopi rempah lelaki level 2 ya. Jadi kalau ini hanya kopi dan jahe merah aja ya. Kopinya ini kopi hijau dari Banyuwangi, oke. Lalu kopi rempah lelaki level 1 yang merah, level 2 yang biru, oke. Kalau yang level 1 ini mengandung kayu manis, kapulaga, lada hitam, dan juga jahe merah. Kalau yang ini tanpa kayu manis, jadi hanya kapulaga, jahe merah, lada hitam. Kopinya kopi hijau dari Banyuwangi ya. Kadar kafeinnya ini lebih tinggi, rasanya lebih asam. Untuk yang punya mah, hati-hati, tidak disarankan malahan ya. Tapi saya punya mah teman-teman, saya minum yang kopi jahe nggak masalah ya. Oke teman-teman,
Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.